Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, azinullah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai detik ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam media ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang pelajaran ke-98. Wujubu ta'ati ulatil umur. Wajibnya taat kepada pemimpin. Wajibnya taat kepada pemimpin yang muslim, ya, tentu saja yang muslim. Ketahuilah saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain, wajib taat kepada pemimpin yang muslim ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum. Para ulama menyebutkan yang disebut dengan ulil amri itu adalah ulama dan umara. Ulama dan umara. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf waw ataf yang menunjukkan wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul, dan wajib taat kepada ulama dan umara, yaitu pemimpin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis menyebutkan tentang wajibnya taat, dengar, dan patuh kepada pemimpin. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alal mar'i al muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata." Muttafaqun alaihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib bagi seorang muslim mendengar dan patuh fima ahabba wa kariha, terhadap apa yang dia sukai dan apa yang dia benci. Illa, kecuali an yu'mara, kecuali dia diperintahkan untuk melakukan maksiat oleh pemimpin. Artinya kalau pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat, fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata, tidak boleh dengar dan tidak boleh patuh atau tidak boleh taat. Begitu juga hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar juga radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man khala ayadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah wa la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi uduqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan, akhrajahu Muslim. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, maksudnya tidak taat kepada pemimpin yang sah, laqiyallahu yaumal qiyamah wala hujjata lahu, maka dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan dia tidak memiliki hujjah sama sekali. Kenapa?
menyimpang, kenapa memberontak, kenapa keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah padahal dia muslim. Muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan dia dan dia tidak memiliki alasan sama sekali, tidak ada hujah. Wa man mata laisa fi unuki bai'atun mata mitatan jahiliyah. Kalau dia meninggal dalam keadaan tidak membaiat pemimpin yang sah, dia tidak mengakui pemimpin yang sah, tidak tidak mengakui, tidak taat, tidak patuh kepada pemimpin yang sah, maka Nabi katakan mata mitatan jahiliyah. Dia terancam mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Maka diperhatikan saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan innallaha yarda lakum salatan an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kalian 3 hal. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ridho kalian mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguh dengan tali Allah yang kokoh dan jangan berpecah belah. Wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum, dan hendaknya kalian saling menasehati kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka amanah untuk mengurusi urusan kalian. Maksudnya apa? Pemimpin. Di sini Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa taat kepada pemimpin yang sah. Seorang muslim wajib mentaati dan mendengar pemimpin muslim yang sah. Ini termasuk usul ahlus sunnah wal jamaah. Ini termasuk dasar pondasi akidah ahlus sunnah wal jamaah. Madama la ya'muruna bil ma'siyati walau kana zaliman. Selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat walaupun mereka zalim. Ustaz, kalau mereka zalim gimana? Sabar. Sabar. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Jika seorang di antara kalian benci, tidak suka terhadap pemimpinnya tentang sesuatu hal, falyasbir. Syai'an ya, sesuatu. Ini nakira umum, apa saja. Ada sesuatu yang dia tidak suka dari pemimpinnya tersebut. Syai'an, sesuatu apa saja, umum. Falyasbir, maka hendaknya dia apa? Sabar. Hendaknya dia sabar. Perintah dari Nabi SAW. Hendaknya dia sabar. Walaupun dia zalim. Wajib sabar. Isma'u wa ati'u ila antarau kufran bawahan indakum alaihi minallahi burhan. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, dengarkan, patuh, isma'u wa ati'u, dengarkan dan patuh, kecuali engkau melihat ada kekufuran yang nyata. Maka ketika itu ya boleh tidak taat, tidak patuh. Tapi selama dia sholat, selama dia muslim, maka tidak boleh keluar dari ketaatan. Walaupun zalim. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan, memberontak ataupun sejenisnya, maka walaupun sejengkal saja, shibron kata Nabi SAW, mata mitatan jahiliyah. Dia terancam mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan bangkai jahiliyah. Walaupun pemimpin kita zalim, pemimpin kita ada sesuatu yang tidak kita sukai dari pemimpin kita tersebut, wajib apa? Sabar. Ada hadis yang panjang dari Abdullah bin Amr
Begitu juga ada hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu yang sebagaimana sudah kita ketahui bersama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, usikum bittaqwallah wasam'i wat ta'ah wa in abdun habasyiyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Ini riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, Imam Abu Daud dalam Sunannya, dan ini lafaznya Imam Abu Daud. Dan juga diriwayatkan Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, Imam Ibnu Hibban dan selain mereka. Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih. Imam Al-Bazzar mengatakan hadisun sabitun sahih. Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan hadisun sabit. Imam Hakim mengatakan hadisun sahih laisa fihi illatun wa wafaqahu adz-Dzahabi wa sahhahahu Al-Albani fi Sahihah wa fil Irwa. Jadi hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, usikum bitaqwallah, saya berwasiat kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. As-sam'i wat ta'ah, mendengar dan patuh kepada pemimpin. Wa in abdun habasyi, walaupun dipimpin oleh seorang hamba sahaya dari Ethiopia yang hitam kulitnya, rambutnya keriting kribo. Wa fa innahu man ya'ish minkum, barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku ba'di fasayara ikhtilafan katsira, maka akan melihat perpecahan, perbedaan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini solusi ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 15 abad yang lalu Nabi sudah memberikan solusi. Kalau ada perselisihan, kalau ada pertikaian, kalau ada perpecahan, solusinya apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha, pegang kuat-kuat. Wa addu 'alaiha bin tamassaku biha wa addu 'alaihi bin nawajiz. Pegang kuat-kuat, gigit dengan gigi geraham agar kuat. Kenapa enggak pakai gigi seri? Kalau gigi seri ditarik patah. Kalau gigi geraham mencengkram kuat. Makanya Nabi katakan adu 'alaiha bin nawajiz. Wa iyyakum. Nabi SAW memberikan peringatan, iyyakum, hati-hati, wa muhdatsatil umur, sama perkara-perkara yang baru dalam agama. Perkara yang baru dalam agama. Alias apa? Bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama Nabi nggak contohkan, Nabi tidak ajarkan, Nabi tidak praktekkan, sahabat tidak mengamalkan, itulah bid'ah. Nabi dan para sahabat tidak melakukannya. Yakum, hati-hati sama bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Siapa yang bilang? Nabi SAW, bukan kita ya. Ini hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Riwayat oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan selainnya tadi sudah disebutkan dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini lafaz Imam Abu Daud, kullu bid'atin dolalah. Jadi wajib kita mendengar dan patuh kepada pemimpin yang sah selama mereka muslim. Selama mereka muslim, hukumnya wajib. Dan tadi sudah kita sebutkan ayatnya ya. Ayatnya sudah kita sebutkan. Ingat bahwasanya kepemimpinan itu adalah amanah dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita meminta jabatan. Sebagaimana para sahabat dahulu pun pernah minta, tapi Nabi SAW melihat apakah ini orang yang cocok atau tidak. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, maka jangan ambil alih kepemimpinan tersebut. Tanggung jawabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tastamiluni?" Wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak menggunakan aku sebagai mungkin pemimpin atau gubernur atau yang lainnya?
Kemudian Nabi SAW menepuk pundaknya. Fadaraba biyadihi ala mankibaya summa qala. Nabi SAW menepuk pundakku, kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian mengatakan, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Nabi katakan, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun, wahai Abu Dzar, kamu itu lemah, tidak mampu memimpin negara, memimpin pasukan dan seterusnya ya. Innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Sungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah, dan nanti pada hari kiamat akan menjadikan kehinaan dan penyesalan bagi pelakunya. Illa man akhadzaha bihaqqiha, kecuali yang mengambil kepemimpinan tersebut dengan haknya. Artinya emang dia berhak mendapatkannya. Wa addallazi alaihi fiha, dan dia menunaikan hak-hak sebagai seorang dia menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai seorang pemimpin. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi kalau misalnya kepemimpinan, jabatan itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memiliki amanah tersebut sehingga kita tidak mampu menanggungnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan menjadikan kepemimpinan tersebut sebagai kehinaan dan kepenyesalan bagi pelakunya pada hari kiamat. Ustadz, kalau misalnya ada dihadapkan kepada kita pemimpin yang lemah tapi baik, soleh lemah. Ada yang kuat tapi tidak soleh, buruk. Maka Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, kalau kita dihadapkan oleh dua kepemimpinan tersebut, yang satu kuat tapi maksiat, yang kedua soleh tapi lemah, maka yang kita pilih yang mana, Ustaz? Kalau ada yang soleh kuat, kan begitu. Kalau tidak ada, yang dihadapi orang yang kuat tapi maksiat, yang kedua soleh tapi lemah, maka Syekh Shalih mengatakan pilih yang kuat walaupun dia maksiat. Kenapa? Kata para ulama, jika dia ahli maksiat, maka maksiatnya hanya untuk dia saja, dan dia nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan yang dia lakukan. Tetapi kekuatannya itu merupakan manfaat bagi rakyatnya. Jadi kemaksiatan dia, kefasikan dia hanya untuk dia saja. Nanti dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekuatannya ini kebaikan untuk rakyatnya. Adapun orang yang soleh dan dia lemah, kesolehannya untuk dia saja. Kesolehannya untuk dia saja. Amma hal salih fa inna salahahu li nafsihi wa da'fuhu yadurrul muslimin, dan kelemahannya dia bisa memudaratkan kaum muslimin. Maka perhatikan saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bahwasannya di antara usul akidah orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu, mereka mengatakan apa? Inna mukhalafata waliyil amri wa adamil inqiyadi lahu fadilatun wasam'u wa ta'atu lahu zullun wa muhanatun fa khalafahumur rasul wa amara bis sam'i wa ta'ah lahum wan nasihah. Di antara termasuk usul akidah orang-orang Arab jahiliyah musyrik zaman dahulu, menyelisihi pemimpin yang sah, tidak patuh kepada mereka merupakan keutamaan. Memiliki keutamaan, subhanallah. Menyelisihi dan tidak patuh terhadap pemimpin yang sah merupakan keutamaan. Ini akidahnya siapa? Akidahnya orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Wasam'u wa ta'atu lahu zullun wa muhanah. Jadi termasuk akidahnya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu, mereka mengatakan mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah merupakan kehinaan. Oleh karena itu Nabi SAW menyelisih mereka.
Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mentaati, mendengar, patuh kepada pemimpin yang sah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surat An-Nisa tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini untuk membantah orang-orang kafir Quraisy ketika itu yang mereka memiliki keyakinan bahwasannya menyelisihi pemimpin yang sah dan tidak taat kepada mereka memiliki keutamaan. Sebaliknya kalau mendengar dan patuh kepada pemimpin yang sah merupakan apa? Kehinaan. Subhanallah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasannya wajib taat dan patuh kepada pemimpin yang sah walaupun zalim. Walaupun zalim. Hadis sudah kita baca tadi ya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Al-Imam Al-Qadi Ali bin Ali bin Muhammad bin Abil Iz Ad-Dimashqi wafat tahun 792 menyebutkan wa amma luzumu ta'atihim wa injaru fali annahu yatarattabu 'alal khuruji an ta'atihim minal mafasid ad'af ma yahsulu min jurihim bal fi sabri 'ala jurihim takfirus sayyi'at wa mudha'afatul ujur fa inna Allah ta'ala ma sallatahum 'alaina illa li fasadi a'malina wal jaza' min jinsil amal fa 'alaina al-ijtihad fil istighfar wat taubah wa islahil amal. Qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Al-Imam Ibnu Abdul Iz Al-Qadi Ali bin Muhammad bin Abdul Iz Ad-Dimashqi wafat tahun 792 beliau mengatakan ini di dalam kitab Syarh Aqidah Tahawiyah ya. Halaman 543. Saya nukilkan, saya catat, saya bacakan. Wa amalu zumu ta'atihim dan walaupun mereka zalim. Fali annahu karena yatarattab ala khuruji an ta'atihim minal mafasid ad'afun ma yasulu min jurihim. Karena keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah, ini bisa menimbulkan mafsadat yang berlipat ganda daripada manfaat yang akan dihasilkan. Bal fis sabri ala jurihim takfir sayyi'at wa mudha'afatul ujur. Bahkan kita sabar dari kezaliman pemimpin itu bisa menggugurkan dosa dan bisa melipat gandakan pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan pemimpin kepada kita yang buruk, yang zalim kecuali karena sebab amal kita. Amal kita banyak dosa, banyak maksiat. Jangan salahkan orang. Tunjuk diri sendiri. Kita menginginkan pemimpin yang A, B, C, D. Kriteria seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali bin Abi Thalib. Tapi kita nggak berkaca diri. Apakah kita sudah seperti para sahabat dahulu atau belum? Kalau kita menginginkan pemimpin seperti Abu Bakar, maka jadilah seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, seperti Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau kita mau pemimpin seperti Umar bin Khattab, maka apakah kita sudah menjadi seperti rakyatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Apakah kita ketika kita menginginkan kepemimpinan Utsman bin Affan, apakah kita juga sudah menjadi seperti rakyat-rakyatnya Utsman bin Affan? Wahalum majarra, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, pemimpin yang zalim itu karena sebab dosa-dosa kita. Berkaca, melihat diri, ini dosa apa yang sudah saya lakukan. Jangan salahkan orang. Jangan salahkan orang. Lihat diri sendiri. Al-jaza min jinsil amal. Karena al-jaza itu pahala itu tergantung dari amalnya. Fa'alaina al-istihad. Maka wajib kepada kita ketika mendapatkan hal seperti itu, wajib bersungguh-sungguh fil istighfar, wa taubah, wa islahil amal. 3. Al-istighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa kita. Taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosa kita dan tidak diulangi lagi. Islahul amal, memperbaiki amal. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah mengatakan ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kalian kecuali karena dari hasil perbuatan kalian sendiri. Dan Allah Maha mengampuni kalian. Begitu juga Allah mengatakan
Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dalam surat An-Nisa ayat 72. Dan apa saja musibah yang apa saja yang menimpa kalian dari kebaikan itu hakikinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang menimpa kalian berupa keburukan itu adalah berasal dari diri kalian sendiri. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan begitulah kami jadikan sebagian pemimpin bagi yang lain atas sebab yang mereka usahakan. Artinya, pemimpin yang zalim, yang ditimpakan kepada sebuah rakyat, maka hakikatnya karena dosa-dosa rakyat itu sendiri. Ini dalam surat Al-An'am ayat 129. Jadi kalau misalnya kita ingin ingin mendapatkan pemimpin yang baik, yang saleh, yang kuat, yang memperhatikan rakyatnya, yang adil, sifat-sifat terpuji terkumpul pada mereka, maka kembali ketiga tadi. Banyak istighfar, bertaubat kepada Allah, dan memperbaiki amal. Ini pun yang senada yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi wajib kita sabar atas apa yang menimpa kita berupa kepemimpinan yang zalim ataupun karena keburukan yang mereka lakukan, maka mereka akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai rakyat wajib taat dan patuh kepada pemimpin yang sah. Selama mereka memerintahkan kepada yang baik, maka kita wajib taat dan patuh. Kalau mereka memerintahkan kepada yang mungkar, kepada yang maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas berkaitan tentang wajibnya taat kepada pemimpin yang sah, yang muslim. Selama mereka masih salat, selama mereka masih muslim, tidak boleh memberontak, tidak boleh keluar dari ketaatan, tidak boleh memberontak. Sebagaimana hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qila ya Rasulullah afala nunabidhum bis-suyuf? Faqala la ma aqamu fikumus shalah wa idza ra'aytum min wulatikum syai'an takrahunahu faqrahu amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'atin. Akhrajahu Muslim. Dan Nabi SAW dalam hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, Nabi katakan, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Sebaik-baik pemimpin, ya, kita mencintai mereka, mereka mencintai kita sebagai rakyat. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Mereka senantiasa mendoakan kita, mendoakan kebaikan, dan kita pun senantiasa mendoakan kebaikan pada mereka. Pertanyaannya, apakah kita sudah mendoakan kebaikan untuk pemimpin kita? Kalau belum, selipkan satu doa di antara doa-doa kita untuk kebaikan pemimpin. Karena kebaikan pemimpin adalah kebaikan untuk rakyat. Keburukan pemimpin adalah keburukan untuk rakyat. Jangan lupa selipkan doa yang baik. Semoga Allah memberikan kepada mereka hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun mereka ke jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan mereka untuk berbuat adil, meninggalkan kezaliman, dan seterusnya. Doakan, selipkan. Karena kebaikan pemimpin untuk kebaikan seluruh rakyat. Wa syiraru a'immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian, kata Nabi SAW, adalah yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian. Subhanallah. Inilah pemimpin yang buruk. Saling benci, saling melaknat. Subhanallah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhum bisuyuf? Wahai Rasulullah, kalau begitu kita memberontak, kita perangin mereka, pemimpin yang buruk tersebut.
Kata Nabi, la, tidak boleh. Perhatikan. Nabi katakan apa? Tidak boleh memberontak. Ma'aqamu fikum sholat. Selama mereka sholat. Perhatikan. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim ya. Tidak boleh memberontak selama mereka masih sholat. Muslim sama muslim. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'atin. Kalau kalian melihat ada di antara pemimpin kalian sesuatu yang kalian tidak suka, yang kalian benci, maka bencilah amalannya. Jangan benci orangnya. Amalannya yang buruk tersebut. Dan jangan melepaskan tangan dari ketaatan. Artinya apa? Jangan memberontak. Gak boleh keluar dari ketaatan. Wajib mendengar dan patuh selama mereka muslim. Selama mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, maka kita wajib taat dan mendengar. Kalau mereka memerintahkan kepada maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Demikian yang kita bisa bahas. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada pemimpin-pemimpin kita kebaikan. Semoga Allah memberikan mereka hidayah, menuntun mereka di jalan yang benar, bisa berbuat adil dan bisa memakmurkan rakyatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.